Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulfi. Di video kali ini saya akan membahas seorang tokoh besar dari Jerman yang bernama Johann Wolfgang von Goethe. Ia salah satu ilmuwan sekaligus sastrawan. Ia juga merupakan seorang novelis, sastrawan, humanis, ilmuwan, dan filsuf Jerman. Pada abad ke-17, saat benua Eropa terjadi perang perebutan wilayah dan kompetisi kemakmuran. Peristiwa-peristiwa itu sekaligus juga banyak menginspirasi dan melahirkan banyak karya-karya sastra yang terkenal hingga sekarang. Jerman sendiri memiliki sederet nama sastrawan dan karya-karyanya yang terkenal di penjuru Eropa dan bahkan hingga mendunia. Salah satu sastrawan kebanggaan Jerman ini adalah Johann Wolfgang von Goethe. Goethe adalah salah satu tokoh terpenting dalam dunia sastra Jerman dan neoklasikisme dan romantisme Eropa pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Ia adalah pengarang Faust dan Zur Farbenlehre atau tentang teori warna, serta merupakan inspirasi bagi Darwin dengan penemuan terpisahnya terhadap tulang rahang pemakskil manusia dan fokusnya kepada evolusi. Bagi dunia psikologi, ia juga merupakan inspirasi bagi Sigmund Freud hingga masuk sekolah kedokteran. Pengaruh Goethe terbesar di sepanjang Eropa selama seabad ke depan. Karyanya merupakan sumber inspirasi utama dalam musik, drama, dan puisi. Nama Goethe diabadikan menjadi nama universitas di negeri di kota kelahirannya, Universitas Goethe Frankfurt. Banyak orang mengenal Goethe sebagai nama dari pusat kebudayaan Jerman yang ada di beberapa negara di dunia, yaitu Goethe Institut. Sebagai salah satu penggerak penting kesastraan Jerman, Goethe bersama dengan Schiller melahirkan klasik Weimarer, sebuah gerakan kesastraan abad ke-18 dan 19. Di usia 21 tahun, Goethe kembali ke Frankfurt dan bekerja sebagai pengacara. Ia juga mulai bergaul dengan kalangan sastrawan dan budayawan, hingga akhirnya menerbitkan drama Goethe van Berlichingen, tokoh sejarah abad ke-16 yang dianggap sebagai revolusi sastra. Goethe dan Herder juga dikenal sebagai penggerak utama aliran Sturm und Drang atau badai dan desakan. Pada tahun 1774, Goethe mendapatkan tawaran sebagai pejabat kehertogan di kota Weimar dari Karl August. Sejak November 1775, Goethe melakukan tugasnya dengan baik dan akhirnya menjadi Perdana Menteri dengan gelar kebangsawan. Selama 10 tahun pertama menjadi politikus, Goethe hanya sempat meluangkan waktu untuk menulis puisi dan sisanya diberikan untuk ilmu alam, khususnya biologi anatomi. Pada tahun 1784, dia menemukan sebuah tulang kecil pada manusia yang mengejutkan para ahli karena dulunya tulang tersebut dianggap hanya ditemukan pada hewan. Pada tahun 1786, karena jenuh akan tugasnya, Goethe meminta cuti kepada Karl August untuk pergi ke Italia. Dalam kurun waktu 2 tahun, Goethe mempelajari kesenian dan arsitektur klasik dari zaman Romawi dan Yunani serta Renaissance. Di Italia, Goethe menulis beberapa karya antara lain Iphigenie of Tauris atau Iphigenia di Semenanjung Tauris, drama Egmont, drama sejarah Torquato Tasso, dan kumpulan puisi Römische Elegien atau elegi-elegi Roma. Perjalanan Goethe di Italia banyak mempengaruhi aliran zaman klasik Jerman yang dipelopori oleh Goethe. Pada tahun 1788, ketika Goethe kembali ke Weimar sebagai menteri, dia memutuskan untuk menangani bidang budaya dan ilmu pengetahuan. Selain itu, dia juga menjadi pemimpin dan sutradara teater kehertogan, inspektur lembaga kesenian dan ilmu pengetahuan di Weimar dan kota Universitas Jena. Pada tahun yang sama, dia bertemu dengan Christiane Vulpius yang setahun kemudian melahirkan August, anak dari Goethe. Pada tahun 1806, Goethe resmi menikah dengan Christiane dan mereka hidup berdampingan hingga istrinya meninggal pada tahun 1815. Selanjutnya, Goethe bertemu dengan Friedrich von Schiller, bersama-sama menulis kumpulan epigram berjudul Xenen dan
tabulae votivii. Goethe dan Schiller merupakan puncak zaman klasik Jerman atau klasik Weimar, hingga Schiller meninggal pada tahun 1805. Karya-karya yang ditulis oleh Goethe adalah novel trilogi Wilhelm Meister 1796, epos satiris Reineke Fuchs 1793, dan karya-karya ilmiah Metamorphose der Pflanzen, Metamorfosis tumbuh-tumbuhan 1790, Beiträge zur Optik, sambungan pada ilmu optik 1791, dan Farbenlehre atau teori warna 1810. Pada usia 66 tahun, Goethe melepaskan jabatan terakhirnya sebagai pemimpin teater kehertogan. Kemudian dia hidup bersama putranya dan dirawat oleh menantunya. Pada masa tuanya, Goethe masih sempat menulis autobiografi dirinya, Dichtung und Wahrheit, fiksi dan kebenaran, West Ostlicher Dirwan atau Dirwan Barat Timur, dan Faust, salah satu drama panjang terpenting dalam dunia sastra. Pada tahun 1822, Goethe mengalami serangan jantung dan selama 1 tahun sakit-sakitan. Setelah itu pada tahun 1828, Herzog Karl August, teman sekaligus pendukung Goethe, meninggal dunia. Diikuti dengan meninggalnya August, putra tunggal Goethe, dalam perjalanan ke Italia pada tahun 1830. Hal ini membuat Goethe semakin merasa kesepian dan terus sakit-sakitan. Pada akhir hidupnya, Goethe mengalami serangan jantung dan meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 1832 di Weimar dan dikuburkan di samping makam sahabatnya Friedrich Schiller. Sekian yang dapat saya ceritakan tentang Johann Wolfgang van Goethe dan beberapa karyanya, terutama fokusnya pada periode Weimarer klasik. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.